nostalgia zaman dulu, Mas. Dulu sering lihat TV terkait komedi-komedi di iklan di stasiun TV besar yang ada. Zaman dulu kan sering kita lihat TV, Mas. Saya ingin mulai dari UPN TV ini menunjukkan bahwa TV itu juga layak dan masih layak untuk kita tonton, untuk dinikmatin. Karena sebenarnya dengan kita ngelihat TV, kita juga bisa ngelihat terkait perkembangan yang ada. Singkat aja sih, Mas. Selama ada kita, TV dan radio bakal selalu berjaya. Wow. EKUPN Radio Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Of course, baik lagi di EK Pods. Makin tahu, makin seru. Yang di kali ini ya, Upi bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Karena spesial ya, di Upi dikasih kesempatan sama produsernya, Mas Fir, untuk mengawal dan mengawali Collabs. Apa tuh Collabs? Collaboration Lab ya. Karena mungkin EK Mania tahu, EKUPN Radio ini di bawah naungan ilmu komunikasi. Yang di ilmu komunikasi sendiri tuh banyak pondasi, yaitu labs-labs yang berjajar di gedung Visip 2 ini. Ada dari sudut sayap kanan, paling pojok tuh ada kine, komunikasi, perfilman. Lalu juga tetangganya ada creative advertising ya. Terus juga ada expose ya, yang seputar fotografi duniawi. Dan kali ini spesial karena ini, kenapa kok bintang tamu kali ini diundang yang pertama karena tetangga kita ya. Kalau nggak salah juga barusan regenerasi, barusan dilantik, dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi seputar pertelevisian. Udah ada Rifai. Halo Rifai. Halo Mas Upi. Ini panggilannya siapa nih? Rifai atau Arif? Arif. Oh, bisa. saya di name tag-nya kan Rifai, tapi panggilan nama panggungnya Arif. Arif. Oke, Rif. Sekali lagi selamat Rif ya. Siap. Baru dilantik kemarin. Iya, Mas. Tanggal berapa tuh tepatnya tuh? Sekitar tanggal berapa? Ketum. Wah, ada ketum ya? Oh, aduh Pak Ketum. Iya. Ada ketumnya guys ya. Waktu itu nggak bisa ikut karena lagi di luar kota, Mas. Oh, berarti ini masih anget ya? Iya, masih hangat. Arif sendiri di TV jobdesk-nya apa? Saya jadi koor maintenance, Mas. Koor maintenance. Koor maintenance. Berarti kayak kalau di kita kadif ya, kepala divisi. Betul. Itu membawahi berapa anggota itu? Kalau di koor maintenance, kalau di maintenance itu ada sekitar 7 orang sama saya, Mas. 7 orang. Berapa sih Rip anggota BPH sekarang TV? Sekitar 63-an, Mas. 63 ya. Aduh, ini Rip ini salah satu anggota dari UPN TV. Nah, dulu kenapa Rip memilih UPN TV sebagai pelabuhan ya untuk belajar lebih banyak? Kan banyak lab nih. Kenapa kok milih TV? Dulu pada saat masuk ke UPN, sebenarnya basicku adalah dari anak-anak film, short movie. Oh, oke. Jadi dari film, dulu ngelola di Kemenak Kota, sekarang di UPN, khususnya di Ilkom, pengen nyoba hal baru. Oh, oke. Kalau di film itu kan, ya anak-anak kita mohon maaf, mungkin jarak gak masalah. jarak untuk deadline dari produksi itu kan cukup panjang. Jadi bisa untuk ada waktu untuk grading dan lain sebagainya. Tapi kalau di TV kita dikejar, kita dituntut untuk lebih cepat karena berita yang kita sampaikan harus segera untuk disampaikan ke masyarakat agar bahasanya tidak expired. Oke. Iya, Mas. Kemarin aku kan datang kan ke pelantikanmu ya. Meskipun Arif sendiri nggak datang karena berhalangan. Aku lihat ada beberapa job desk, gak tau job desk baru atau mungkin namanya diganti. Arif sendiri apal nggak sih job desk yang ada di TV? Mulai dari yang teratas nih, ada siapa nih? Pastinya ada Epan itu sebagai apa? Kalau di radio kan namanya GM, General Manager. Iya. Kalau di TV? Ketum. Iya. Waduh. Ketua umum. Ketum tapi komandan. Komandan. Ketum ya. Ketum. Terus itu ada wakilnya ya? Ada wakilnya Priska. Oke, Priska. Ketumnya. Terus apalagi job desk-nya ke bawah lagi? Kalau job desk ke bawah ada sekretaris, ada bendahara, ada prokdiv. Prokdiv itu yang bagian QC, yang bagian ngecek terkait
apakah ini sudah siap untuk ditayangkan ke Apa teman-teman. ya? Redaktur ya mungkin. Ya, seperti redaktur. Oke, terus Terus ada juga tim news atau divisi news, ada juga divisi liputan, terus maintenance yang bagian ngurusin alat-alat, nyiapin teman-teman terkait kesiapannya, dan juga ada humas nggak sih ya? humas. HRD ya, human resource ada nggak sih? Ada humas, ada humex, ada HCD. Aduh, ada. Ini menarik nih, soalnya di radio cukup berbeda ya. Mungkin sama job desk-nya, cuma nama yang berbeda. Iya. Kayak ini apa? Ada humas, ada humes, Humex. humex, ada Humas eksternal. Oh, oke. Terus ada siapa? Apa sih satunya? HCD. HCD itu? Human Capitality Development. Oh my god. Apa tuh? Itu yang ngurusin terkait materi-materi, terus Oh ini lebih ke apa ya, lead bank pendidikan. Betul. Jadi kayak entar ngedukasi, mungkin kalau di radio ada radio class, di Iya. entar ada TV class gitu. yang mengatur terkait pendidikan anak-anak internal UPN TV, termasuk yang nanti yang akan masuk ke UPN Televisi. Angkatan muda berarti ya. Tentu Wah aja. ini udah nggak menarik lagi tapi mendorong nih. Iya. Pembahasan kita kali ini semakin dalam, kayak ya makin tahu, makin jeru, makin seru. Iya. Nggak salah memang, Rifai. Oke, Fai. Kalau di lagi-lagi bandingin gini ya, karena TV sama radio itu kan sama-sama di bidang broadcasting ya. Iya. Mungkin kekuatanmu di visual, kalau kita lebih ke audio. Nah, sebenarnya hampir sama kan, kayak di TV ada program-program ya, kayak Kurma, terus apa sih, music itu, ada film juga. Kalau di radio kan ada program siaran setiap harinya tuh. Nah, tadi yang aku denger kok cuma ada news ya. News kan ada yang apa sih newsnya itu kalau di kontennya itu? News in Week sama itu breaking news. Breaking news. Nah ini kok aku nggak denger nih ada divisi programnya yang Kurma itu segala macam. Untuk program-program seperti Kurma, Fresh Music, Nah, oke. maupun Kongko, produksi-produksi itu diayomi oleh anak-anak liputan, Mas. Oh. Jadi untuk program-program itu langsung dihandle oleh anak-anak liputan. Untuk berita terbaru, bahasanya berita hot, berita terpanas UPN TV, UPN itu diolah sama anak-anak news. Kayak tadi ini baru saja pergi nyari berita, mengolah berita kembali lagi, berkoordinasi dengan orang-orang kampus untuk menyampaikan terkait informasi apa aja sih yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Iya, karena aku pun aku kan angkatan 19 ya. Udah semester 6 cukup tua, tapi dulu ketika aku maba aku juga sempat belajar berkecimpung jegur ya, tapi nggak sampai basah. Mungkin basahnya di radio. Di TV itu juga beritanya apalagi seputar kampus ya. Itu update banget sih. Apapun itu launching programnya Univ, peresmian gedung segala macam, lomba-lomba itu update banget. Tapi mungkin yang aku tertarik di TV dulu itu adalah program-program yang lainnya. Itu apa? Nyebutnya program apa ya itu ya? Kalau kayak Kurma program produksi. Iya, produksi. Ya, produksinya itu ya. Itu jangka produksinya itu kapan sih? Kalau radio jelas kita siaran setiap hari, tapi kalau kayak produksi podcast ini karena kita visual perlu yaitu ada jangka panjang pro pascanya itu kan panjang. Nah, kalau dari TV sendiri gimana sih sistem atau workflow dari produksinya itu? Sebenarnya nggak jauh beda sih Mas sama radio ya Mas ya. Tentu aja kita punya timeline terkait kapan kita harus produksi Kurma, kapan kita harus produksi Konko, dan pada saat kita terfokus pada produksi FM atau Kurma atau yang lainnya yang diayomi oleh anak-anak liputan, anak-anak produksi itu langsung akan ada namanya produser dan prokdiv yang akan mengatur terkait jadwal, dan itu akan dibuka seperti oprek gitu. Open Berarti recruitment. bisa ganti-ganti ya Bisa krunya? ganti-ganti dan semua anak UPN televisi bakal bisa merasakan punya pengalaman. Berarti anak humas nih bisa jadi campers, cameraman person. Ya, bisa. Bisa menjadi audio teknika. Bisa. Wow, amazing. Tepuk tangan dulu buat UPN TV. Unik. Ini aku baru tahu. Ya. Aku baru tahu juga. Oh, ternyata produksinya bisa rolling gitu ya. Ya. Oke, menarik. Nah, tadi kita masih belum nyinggung masalah berapa kali produksinya nih ya. Kalau dalam sebulan gitu atau gimana? Timeline itu setiap seperempat tahun sekali, setengah tahun sekali atau sebulan sekali itu ada gimana produksinya itu? Kalau news kan jelas ya, kalau nggak salah seminggu sekali itu pasti ada kalau nggak salah news itu. Nah kalau kayak program-program yang itu, Kurma, DKK. Dan yang lainnya ya. Itu udah diatur dalam timelinenya Bapak Ketum terkait kapan-kapan kita ada waktu untuk kita produksi, terkait kita mau ngambil FM atau yang lain sebagainya.
Untuk tahun ini kita ada di mulai bulan sekarang, bulan Maret ini, Maret, oke. sampai sekitar bulan Mei, pertengahan akhir Mei. Akhir Mei. Baru itu kan ada senggang waktu terkait PPDB dan lain sebagainya. Itu akan langsung lanjut ke produksi selanjutnya di bulan September atau Agustus kalau nggak salah. Dan itu akan lanjut ke bulan Desember. Langsung itu nanti sertijab dan lain sebagainya. Itu udah nggak ada produksi. Oh, oke, berarti gini ibaratnya. Dalam timeline satu periode nih. Karena dulu aku program Kurma, aku juga sempat jadi presenternya dulu ya, for information ya Kim ini ya. Jadi bukannya apa-apa nih. Dulu aku juga ya ada TV lah ya, ada sedikit TV lah di hati ini. Jadi satu periode itu kira kayak Kurma itu berapa kali produksi? Bisa berapa kali? Dalam apa nih? Satu periode. Satu periode. Bisa 3, bisa 4. 3 sampai 4, 3 sampai max 4. 5 lah ya. Iya. Oh, oke. Karena itu ya lagi-lagi dinanti-nanti sama kalau kita nyebutnya maba itu newcomers ya. Kalau kamu AM angkatan muda itu ditunggu-tunggu sih. Iya. Menarik ya. Jadi workflow dari produksinya kayak gitu. Nah, kalau dari Arif sendiri. Apa sih Arif keunikan yang kamu sampai tertarik akhirnya selain tadi ya kamu pengen belajar hal baru. Tapi kamu pastinya dalam proses mencari itu kan, kayaknya aku klik di TV nih. Nah itu apa kamu kok sampai akhirnya pengen satu periode loh Rip. Ini kan panjang. Ini kamu juga bukan mengorbankan ya, membagi waktu antara kuliah, mungkin kamu juga ada job di luar. Terus akhirnya kamu mengabdi pada UPN TV. Karena UPN TV ini menurutku adalah selama aku hampir 3 tahun kuliah ya, kayak padat banget. Sibuk banget gitu, nggak hanya di internal IKOM aja tapi dipakai di mana-mana di internal UPN. Iya, kalau dari aku ada dorongan dari diri sendiri terkait kenapa pengen masuk ke TV. Sebenarnya dulu nostalgia zaman dulu mas. Dulu sering lihat TV terkait komedi-komedi di di stasiun TV besar yang ada. Zaman dulu kan sering kita lihat TV mas. Kalau sekarang kan larinya ke YouTube. Maksudnya saya tuh ingin menguatkan kembali terkait TV yang sebenarnya TV seperti dulu lagi. Kalau orang sekarang kan memandang TV sebelah mata. Saya ingin mulai dari UPN TV ini menunjukkan bahwa TV itu juga layak dan masih layak untuk kita tonton, untuk dinikmatin. Bukan hanya sekedar untuk ditonton, bukan sekedar hanya untuk mencapaikan informasi, tapi juga untuk ajang berkumpul bersama keluarga. Ayo nonton TV bareng. Oh, oke. Kan di situ mas. Deep banget sebenarnya ya. Iya. Iya luar biasa ya. TV itu sebenarnya juga, boleh tepuk tangan, ada yang tepuk tangan dari nanggung banget. Yang keras dong, nggak apa-apa. Yeah. Shout aja langsung ya. Ini momen nih, luar biasa. Sepakat sih, Rip ya. Begitu jadi curhat gak apa-apa dicurhat itu radio nih ya sebenarnya aku juga hampir sama sih pengen mengembalikan radio itu masih sangat layak untuk menjadi pilihan. Bener banget. Mencari hiburan dan informasi seperti tagline-ku kan media information entertainment and information station gitu kan. Ya menarik. Nah tadi Arif sempat nyebutin peralihan dari TV konvensional ke YouTube. Ini realita, Arif. Ya, terpampang nyata. Sangat nyata. Sekarang memang seperti itu keadaannya. Komentar Arif sendiri sebagai anak TV nih. Karena UPN Televisi pun juga outputnya di YouTube juga kan paling besar ya. Iya. Kayaknya platform utamamu YouTube gitu. Iya. Ya, kalau radio sendiri dulu jujur EQ UPN Radio sempat punya frekuensi. Kita sempat menjadi konvensional tapi akhirnya beralih ke digital ke website. Nah, kalau dari Arif sendiri nih, Rip. Kata-kata YouTube lebih dari TV itu aku jujur keri sih. Kayak aduh gak ada yang beres nih. Nah, itu bener gak sih YouTube gimana YouTube itu menggantikan atau bentuk dari transformasi? Sebenarnya YouTube lebih dari TV itu lebih mengarah ke transformasi sih mas. Karena sebenarnya zaman sekarang konten-konten yang ada di TV itu sekarang diboyong semua ke YouTube. Baik itu mau stasiun TV maupun media digital kecil. Seperti ya influencer-influencer yang lainnya. Dan itu juga berdampak terkait konvergensi media dan lain sebagainya. Mas. Itu kan teori. Ya, okay. Tapi sebenarnya tentu aja UPN Televisi tetap menggunakan platform YouTube karena orang sudah mengalir ke sana, Mas.
Kenapa kok seperti itu? Orang-orang yang hadir ke YouTube bisa mencari apa yang dia inginkan, apa yang menjadi passion dia. Dan itu juga menjadi peluang untuk YouTube itu sendiri untuk menyuguhkan hal yang dia suka. Makanya kalau teman-teman atau Mas Upi sendiri lihat di YouTube, sekali kita lihat satu program, itu akan muncul terus hal-hal terbaru dari orang tersebut atau media tersebut. Tapi kalau TV, kita dituntut untuk menikmati apa yang sudah berjalan, apa yang disuguhkan oleh TV. Dan enaknya kalau di YouTube, orang-orang lebih mengarah pada bisa berkomentar, bisa menyampaikan, bisa men-like dan dislike, mengutarakan apa yang mereka inginkan. Dan bisa merewind Dan bisa merewind. dengan kesegala fiturnya ya. Betul banget. Kalau di YouTube kan kalau di TV kan kita dibatasin. Itu hanya satu arah dari TV ke kita. Dan kita hanya bisa merespon itu pun di media sosial kita sendiri. Oleh sebab itu orang lebih tertarik ke YouTube. Tapi balik lagi, kita tetap harus mempertahankan terkait apa yang menjadi power dari sebuah TV. Kalau dilihat dari, ya saya persiapan Mas sebelum kesini tadi. Saya lihat tadi di Google terkait orang-orang sebenarnya mencari informasi itu masih tertarik di TV. Katakanlah seperti TV One dan lain sebagainya. Tapi ketika orang mencari hal yang mereka sukai, hal-hal yang menarik menurut dia langsung menarik pada platform YouTube. Oleh sebab itu, pasar yang ada di TV akhirnya mengikuti pasar yang ada di YouTube. Oleh sebab terjadilah diboyongnya tadi program-program yang ada di TV diangkut semua ke YouTube. Ya itulah penyebabnya Mas. Akhirnya TV semakin ngedrop dan dinilai sebelah mata. Wah, itu. Sebelah mata, iya. Tapi gini, Rip. Yang tadi dari TV diboyong ke YouTube sendiri. Iya, tapi kan memang harus seperti itu kan ya. Iya, mau tidak mau adaptasi pada kondisi sekarang gitu. Mengikuti zaman Mas. Mengikuti zaman ya. Betul banget. Tapi mungkin nggak sih kalau dari Arif sendiri? Nggak usah bahas ini dulu. Nanti aja tak simpen buat terakhir ya. Siap. Itu mungkin punchline buat kita hari ini gitu. Iya. Tapi aku penasaran Rip, kamu sebagai anak TV ya. Mungkin kalau di radio kita arek radio, kamu arek TV. Sobat sedap. Apa sebutannya apa sih? Kalau kita kan punya Ekiminia nih. Yeah. Kalau Sobat sedap. Sobat sedap. Sobat Oke, sedap. sobat sedap. Nah, sebagai sobat sedap, Rip. Kamu sendiri masih nonton TV gak sih? Masih Mas. Oh, oke. Masih, tentu aja. Masih ya? Masih. Karena jujur aku nanya teman-teman ya enggak. Kamu masih denger radio enggak? Masih lihat TV enggak? Kebanyakan sudah enggak sih? Ya. Itu realita yang kita temui ya. Betul banget. Kalau Rifai sendiri, Pak Arif sendiri masih nonton Siap. TV? Saya masih nonton Mas, karena sebenarnya dengan kita ngelihat TV, kita juga bisa ngelihat terkait perkembangan yang ada. Apa sih usaha-usaha orang-orang yang ada di balik TV, orang-orang di balik layar untuk mengikuti zaman yang ada saat ini. Masalahnya adalah orang-orang udah terlalu terdoktrin dengan kenikmatan yang ada di YouTube. Itu tadi. Oleh sebab itu saya tetap lihat TV agar tahu apa sih perkembangan yang ada, konten apa sih sekarang yang ditonjolkan. Dan sesekali kadang saya juga lihat beritanya malah lebih percaya di TV. Karena di YouTube kadang kan ada yang clickbait dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri di UPN TV suka program Kurma karena aku pun pernah terlibat di sana. Kalau Arif sendiri di TV konvensional, di TV umum, kamu suka channel TV apa, stasiun TV apa, sama program apa? Karena backgroundku itu seneng daki Mas ya. Oh, anak emang apalah kamu? Enggak. Adventure? Bukan. Saya solo hiking. Oh, solo hiking. Waduh. Wah, ini menarik ini. Mendorong. Iya. Kalau saya lebih seneng dulu zamannya kalau teman-teman inget MTMA. My Trip, My Adventure. Wah, Trans TV. Iya. Oke. Di Itu Trans TV. suka itu? Suka, tapi sekarang kan udah nggak tayang lagi kan Mas. Malah sekarang beberapa tayangan My Trip, My Adventure sudah ada di YouTube. Oke. Malah My Trip, My Adventure kan nggak sendiri sih biasanya. Yang sendiri malah Jejak Si Gundul. Iya. Jejak Si Gundul jalan-jalan sendiri. Itu kamu juga ngikutin nggak Jejak Si Gundul? Enggak, itu di Trans 7 nggak sih Mas? Iya, Trans 7. Iya, nggak ngikutin. Oh, nggak ngikutin. Karena My Trip Adventure tuh selain juga edukasi juga ada hiburannya. Kalau Jejak Si Gundul kan kayak pure edukasi, cuma emang pembawanya Si Gundul aja yang unik. Kalau di Trans 7 ngejarnya laptop si Unyil Mas. Oh, laptop si Unyil. Iya. Itu tontonan SD. Tapi Zaman kecil. iya, itu menarik banget sih.
Kamu mengidolakan itu ya, My Trip My Adventure. Mungkin nggak sih direalisasikan di UPN TV? Program-program kayak gitu. Siap. Ya, Gimana? itu Karena kan kalau aku kan ketika mau naik itu Mas Pi, Mas Pi, program ini Mas Pi, program ini Mas Pi. Nah, mungkin kamu sebagai anak adventure banget nih. Adventure. Solo trip ya ke Epan gitu misalnya sebagai ketumnya. Ada nggak sih inovasi atau mungkin yang mau kamu lakuin ke depannya buat UPN TV ya? Salah satunya mungkin program baru kayak adventure ini kan menarik kan? Iya, iya. Mungkin nggak sih dibawa ke UPN TV? tentu segala hal tidak mungkin, Mas. Wah, iya. Asal kita berani Dicatat mencoba. ya, Arif gini ya. Ini ada quotes of the day ini. Iya. Ya, gimana? Jadi kita bakal terus mencoba terkait apa yang bisa kita kembangin di UPN, terkhususnya di UPN Televisi. Tentu aja UPN Televisi bukan hanya sekedar kita berproduksi, kita berkumpul dan membuat suatu liputan maupun produksi dan lain sebagainya itu hanya untuk UPN TV enggak. Kita lab-lab, tentu aja radio juga ingin membanggakan UPN Veteran Jawa Timur. Oke, berarti tadi apa gimana quotesmu tadi? Nggak ada yang nggak akan tidak mungkin. Gimana sih? Iya benar-benar nggak ada, nggak apa pelan-pelan. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke, karena segala kemungkinan bisa ya, kalau Terjadi. kita mencoba. Siap. Menarik, mendorong sih, nggak menarik, mendorong ini. Dari Arif sendiri, Rip. Tadi berapa BPH-mu, Rip? Seluruhan? Sekitar 63. 63. Dan aku memang tahu kayaknya di TV itu beda sama kita ya. Kalau produksi nggak memerlukan kru yang cukup banyak. Apa sih program yang menurutmu paling menantang di UPN Televisi untuk diproduksi gitu? Untuk yang paling menantang ada ini, Mas. Kalau saya kan pernah di mute, cuman sebenarnya Mute itu movie UPN Televisi. Tapi sebenarnya yang paling menantang tetap kurma, Mas. Kurma ya. Karena yang menantang makanannya, Mas. Oh gitu. Iya, menarik Mas. Iya. Kita terasa tertantang untuk mencoba. Nah itu karena harusnya gini ya, aku mungkin memasukkan buat UPN TV di kalau produksi dibuat rewind gitu, dibuat recap terus di up itu karena lucu loh. Aku dulu ya sebagai presenter kurma ya enak-enak aja. Tapi yang kruku itu, ini kan rada ngiler, agak-agak gimana Di gitu. belakang sambil gini-gini. Terus pas cut ya langsung ngerubungin meja gitu. Aku ditinggal gitu. Iya. Menarik. Rip, kita bahas lagi nih tentang transformasi ya. Lagi-lagi karena UPN Televisi sendiri harapannya ya dari kita kan dalam satu bimbingan yang sama nih bersama Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Ya. Pak, aku sama Epan kan sering bukan ngedit kita Pan ya, apa ya? Kita sering ketemu berdua ya sama Pak Irwan. Beliau minta multi platform gitu. Dan di UPN Televisi sendiri sementara ini outputnya di YouTube dan Instagram. Tapi perkembangan dari dulu aku AM sampai sekarang itu luar biasa, berbeda sekali, lebih bagus menurutku sekarang. Nah, kan Arif sama teman-teman baru menjabat nih. Titipan apa yang dititipin sama pendahulumu ini? Karena pendahulumu kan seangkatan sama aku ya. Iya. Jadi mereka udah lengser, aku baru jabat ini kan. Nah, apa titipan mereka itu apa gitu? Karena aku akrab banget sama si Wildan gitu. Kayak dia punya harapan besar di kamu. Karena dulu aku jujur sama Wildan dan teman-teman yang lainnya di lab ketika kepengurusannya masih di angkatan 19 itu kita datang, kita dilantik itu ketika masa sulit di masa pandemi ya. Nah sekarang kita sudah agak enak, fasilitas juga sudah banyak tercukupi dan terlengkapi. Nah titipan apa yang dititipi sama Wildan itu dan kawan-kawannya? Iya. Tentu aja terima kasih lah sebelumnya sama kakak-kakak. Kalau kita ngomongnya kan DP, kakak-kakak DP. DP itu apa tuh? Dewan Pertimbangan. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Ya. Oh, Dewan Pengawas. Kakak-kakak DP yang udah ngajarin banyak hal. Itu kan termasuk titipan, Mas. Betul. Kita diajarin terkait bagaimana cara kita bertanggung jawab. Kalau saya kan memang dari awal udah ditempatkan sama Mas Den di Denny. Mas Denny. Denny Arlin Dwi Suara. Iya, Mas Den. Oh, ya itu sahabatku itu. Iya. Teman partner ke masjid itu. Iya, itu Mas. Iya. Iya, sama Mas Den diajarin terkait bagaimana ngerawat alat, bagaimana kita bisa bekerja sama karena
Terus terang aja Mas, 63 itu nggak sedikit Bener. untuk kita semua. Menyatukan ide, karakter, itu semua termasuk bagaimana kakak-kakak DP menitipkan pada kita untuk selalu menjaga komunikasi dan lain sebagainya. Dan juga titipan-titipan seperti inovasi web, aplikasi, kita juga coba untuk mengembangkan itu agar pasar kita itu bisa semakin luas, bukan hanya dari YouTube, bukan hanya dari Instagram, tapi orang juga bisa buka dari web kita, karena kita juga hal yang besar kita sampaikan di sini pertama kali untuk kita mencoba untuk live stream setiap hari rencananya. Wow. Jadi baik, tepuk tangan boleh. Jadi pengen gini, berarti kayak ya, lagi-lagi pengen mencoba kayak TV. Ya, Ya. sesungguhnya TV. Sesuai yang tak omongin tadi. Oke. Kita berkomitmen bersama-sama. Kita menyatukan terkait keinginan kita sama-sama untuk memajukan UPN Veteran Jawa Timur, khususnya kalau dari kami UPN Televisi. Dengan mencoba selayaknya seperti TV digital, seperti yang diinginkan Pak Irwan. Pak Irwan, oke. Ya. Halo Pak. Digital multiplatform. Nah, digitalisasi Pak. Itu kita mencoba untuk dari web kita untuk mencoba untuk live stream, diputar seperti selayaknya TV. Dengan berjalannya waktu, siapa tahu nanti akan menjadi peluang kewirausahaan, peluang promosi dari kerjasama dengan EKUPN Radio mungkin. Tuh, boleh. Ini yang kita tunggu-tunggu. Iya, harus itu. Termasuk dengan lab-lab lain, kita bakal mencoba untuk terus menjalin komunikasi kerjasama bersama lab-lab lain tentunya. Oh, oke. Bagus. Inovasi yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat UPN TV. Nah, UPN TV sendiri gini. UPN Televisi sendiri tuh belajarnya itu dari siapa? Entah belajar sendiri otodidak atau mungkin kamu belajar ke senior itu pasti kan ya, Pasti, kayak titipan tadi segala macam. Kalau di radio sendiri kan kita banyak komunitas nih. Radio Kampus Surabaya pun banyak, setiap univ punya radio kampus. Di bidang TV sendiri ada nggak sih organisasi atau mungkin komunitas yang sama kayak UPN TV yang mungkin di bawah naungan univ gitu? Oke. Untuk kerjasama dengan univ lain, kita dilaksanakannya itu kerjasamanya seperti kayak gathering. Itu kita dengan waktu itu UPN Veteran Jakarta ya, dengan UPN Veteran Jakarta. Oke. Televisinya. Apa tuh namanya TV-nya ya? 5 TV nggak sih? Five Ya, 5 TV. Ungu nggak sih ya TV-nya ya? Wah, ya aku ngikutin ya. Ya itu. Kita coba kerjasama dengan menunjukkan terkait ini lab kita, dan mereka menyampaikan. Mereka juga menunjukkan lab-labnya mereka. Sharing program gitu? Sharing program. Dengan menunjukkan program-program yang udah mereka buat, program-program yang udah mereka jalani selama beberapa semester yang kemarin. Tapi untuk terkait apa aja yang udah dipelajari dari teman-teman semua, itu juga dari pengalaman teman-teman semua. Pengalaman dari mungkin pernah bekerja di luar atau sekarang juga nyambi bekerja di luar. Juga ada teman-teman yang seperti itu. Juga ada kakak-kakak yang masih main ke lab, sesekali kita tanyain gimana sih kak, gini, gimana, kita konsultasi selalu. Jadi nggak berhenti untuk belajar terus ya, meskipun sudah menjadi BPH, terus belajar ya, ada siapapun dimanapun. Sama siapapun. Menarik. Ya, itu quotes lagi teman-teman ya. Ya, Arif gitu. Oke, Rip, kita masuk ke tadi yang transformasi YouTube tadi. Kalau dari Arif sendiri. Nggak apa, dijawab mau singkat, mau panjang, mau dibuat jurnal, makalah, it's okay. Siap. Mungkin nggak sih Rip? Ya. Mungkin nggak sih Ekimenia? Mungkin nggak sih Sobat Sedap? TV ini digantikan oleh YouTube. Jadi ibaratnya TV ini akan gone, gitu. Karena ya itu tadi, kalau dari aku sendiri banyak yang bilang radio akan mati, gitu. Tapi kita lihat aja nanti. Nah, tapi Arif jangan niru omonganku. Kasih statement dari Arif sendiri sebagai anak TV nyel. Singkat aja sih mas. Selama ada kita, TV dan radio bakal selalu berjaya. Wow!
akan terus mengudara. Rip, ya? Mengudara, harus. Oh my god. Tarik nafas, Sama ada Mas. kita yang masih terus cinta ya, kerja ikhlas tuntas untuk TV dan radio ini akan terus ada. Dari UPN Veteran Jawa Timur. Jawa Timur luar biasa. Pak Fauzi, halo Pak Fauzi. Pak Fauzi. Kita support terus Pak Fauzi. Selalu. Untuk UPN Veteran Jawa Timur. Ya, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Karena lagi-lagi nggak bohong, kita masih punya masa nih, ya Rip. Iya, benar banget. Aku punya Ekiminia, kamu punya Sobat Sedap itu. Iya. Dan kita terus ini berkreasi, berekspresi di sini. Terus. Wadah pembelajaran juga. Ya, terima kasih buat ilmu komunikasi juga. Gitu. Tadi mau ngomong apa dari kamu, Rip? Kok tertahan tadi? Sorry. Nggak speechless aku. Unbelievable gitu. Nggak salah nih Pan, masang Aripan. Luar biasa. Coba kalau Ali tadi ngaji di sini mungkin. Nggak kali, bercanda Ali. Nanti kasih mukanya Ali ya, kaget gitu. Iya. Gimana, Pan? Cuman pengen kasih pesan aja buat teman-teman semua khususnya. Boleh. Jangan pandang sebelah mata atau pukul rata semua TV yang ada. Karena TV adalah hal yang menemanimu pada saat kamu kecil. Kalau kita kelahiran 2002, kelahiran 2000 berapa Mas? 99. 99. Iya. Aku 2001. Itu bukan enggak, Iya. 2000 ya. 2000. Pastilah nggak jauh-jauh dari program-program yang masih ingat mungkin Space Tune dan lain sebagainya. Aduh. Kangen banget lah itu. Throwback nih. Iya. Apa? Throwback. Kalau ingat masa itu ya tolonglah. TV selalu menjadi hal yang dirindukan oleh angkatan 2002 ke bawah. Di saat itu program-program sangat lucu, sangat menarik dan hanya TV yang menemani kita. Kenapa kok sekarang orang lebih sayang ke YouTube? Coba sayangi juga TV kita sama-sama. Jas merah ya. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah kita. Siap Mas. Di mana kita berasal, di mana kita belajar. Iya. Tapi Rip, ini ada titipan dari ya Ekimedia, mungkin Sobat Sedap juga. Stigma Rip. TV kontennya nggak semua menghibur dan nggak semuanya edukatif. Ini ya mungkin tahu arahnya ya. Cuma emang bridging gue kayak insert investigasi gitu. Stigma-stigma negatif soal TV tentang program-program yang nggak tahu ya itu dibuatnya kayak gimana, tujuannya apa. Karena aku yakin mereka membuat itu karena ada pasarnya gitu. Entah targeting dan segmentingnya kemana. Tentang program-program yang kayak sinetron. Terus karena yang kita obrolin tadi kan si Unyil, My Adventure segala macam itu bagus menurutku. Program yang ya itu layak untuk jadi rating bagus, untuk jadi program unggulan prime time gitu. Cuma kalau kayak konten-konten TV yang negatif yang mungkin arahnya juga bukan useless ya apa ya kita ngomongnya ya. Kurang bermanfaat lah. Itu gimana komentarnya Arif dan solusinya gimana Arif? Kalau menurut Arif? Banyak terjadi kasus-kasus di mana orang selalu langsung terdoktrin dengan sebuah berita dan penyampaian dari TV. Itulah penyebab orang-orang lebih lari ke YouTube. Karena apa yang dinikmatin bisa ke sana. Bisa dipilih juga Bisa kan? dipilih kita juga. mau nonton apa gitu. Antisipasi yang bisa kita lakukan adalah kita selaku para konsumen lah. Maksudnya orang-orang yang mengkonsumsi terkait konten-konten yang ada di TV lebih berhati-hati aja. Karena banyak terjadi pemanfaatan yang sebenarnya itu lebih mengarah pada kebutuhan pribadi. Anggaplah seperti konten-konten yang ingin, anggaplah kita tarik Doni Salmanan kemarin. Donis, oke ya. Iya. DS lah ya. DS. DS Kita- ya. Aduh, tit. Kita DS aja. Iya. Kalau orang-orang melihat dari figur orang tersebut, kalau lihatnya di YouTube bagi-bagi, Oke. Oh, iya. full senyum, Iya. dan lain sebagainya. Kalau di TV diolahnya berbeda. Dilihat sisi negatifnya, dilihat sisi-sisi di mana orang itu memiliki celah untuk diambil kesalahannya. Oleh sebab itu kita selaku konsumen, anggaplah kita orang di luar TV, di luar radio, kita konsumen harus cerdas. Termasuk orang-orang pelaku di balik layar berita-berita tersebut, ya harus sadar teman-teman. Karena sejujurnya hal-hal yang kita lakukan saat ini itu juga akan berdampak balik, entah nanti dalam waktu dekat atau nanti yang akan datang.
Oleh sebab itu kita hadir di sini. UPN TV, radio pun juga dan lab-lab lain juga memboyong berita-berita yang positif dengan tidak bahasa-bahasa kalau zaman sekarang kan clickbait. Clickbait ya. Iya, pemantik gitu ya. Ya, Tapi pemantiknya yang negatif gitu. Negatif. Oleh sebab itu kita harus lebih cerdas seperti yang disampaikan Pak Windri terkait Oh, halo Mas Windri ya. Salah satu dosen milenial juga. Milenial. Asik banget Pak. Idola Panutan. sekali. Oke. Itu terjadi juga karena masyarakat belum siap terkadang untuk menghadapi berita-berita yang miring, yang langsung mereka tidak cerna dulu, tapi langsung dikirim ke grup keluarga, langsung dikirim ke grup RT dan itu bakal Iya. semakin Rasanya pengen live aja tapi gimana iya. gitu juga ya. Apalagi kalau ketahuan ibu-ibu Facebook. Aduh. Itu ras terkuat di bumi Ras sih, terkuat, Mas. ibu-ibu emak-emak itu. Jadi kita harus lebih cerdas sih dalam mengolah sebuah Bijak berita. ya. Bijak. Bijak tadi. Banyak quotes hari ini yang terlontar dari Mas Arif ini. Luar biasa. Harapanku kamu jadi orang besar, Rip. Terutama di bidang UPN, di bidang pertelevisian lah ya. Amin amin Mas. Kamu ikuti jejak-jejak kakak-kakakmu yang kemarin dari UPN TV juga banyak yang dapat magang di pertelevisian. Iya. Kejar itu, Rip. Mungkin kamu, karena gini, kita lingkupnya masih di kampus nih. Itu masih banyak lagi, kalau kita keluar lebih keras senggol kanan kirinya. Karena tadi nggak bisa dipungkiri juga, Rip. Karena itu juga kepentingan ya. Dia menyuguhkan itu, memberitakan itu, mengemas itu juga ada kepentingan di balik itu. Tentu aja. Ya itu. Jadi kita, ya kalau nggak sadar dari mereka-mereka yang di atas ya, beliau-beliau ya kita mungkin dari bawah belajar dulu, belajar sehingga kita nanti ketika punya tempat dikasih sama Tuhan kesempatan, kita akan membalikkan itu. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Wow. Oke Rip, udah panjang lebar nih kita ngomong. Siap Mas. Loncat-loncat tapi bermakna, isinya luar biasa. Daging semua kalau bahasa anak mudanya sekarang daging semua. Rip mungkin terakhir ya, dari Arif sendiri harapan buat UPN televisi ya, terutama juga buat ilmu komunikasi, buat kita semua hubungan internal antar lab ya, itu harapannya ke depan gimana kalau dari Arif? Harapan Karena selama ini gini Rip, ini kayaknya nggak jadi yang terakhir nih, aduh. Siap. Ini mungkin ya, ini kita semakin kalau dalam piramida ke bawah atau ke atas nggak ngerti lah ya. Gini, karena selama ini kita itu kayak lab-lab itu kayak berdiri sendiri Rip. Ada eksklusivitas gitu, kayak misalkan ya, karena mungkin kita juga agak berjarak ya gitu. Nah, tapi semakin kesini hubungan kita semakin membaik. Nah ini jangan sampai kendur lagi. Iya. Iya. benar banget. Kayak sekarang contohnya EKUPN membuat program kolaps ini, harapannya itu tadi, mempertemukan kita semua. Kita ngobrol nih, kita sharing yang selama ini mungkin sharing ketemu cuma Mas Pi, ya Rip, monggo. Nah, kayak gitu. Padahal kita tetangga nih Rip. Iya. Kita bisa lah, banyak yang bisa dilakuin gitu, yang dilakukan. Kalau dari Arif sendiri, harapan ke depan buat kita antar lab sama ini terakhir buat UPN TV sendiri. Apa Rip? Antar lab. Tentu aja kita dari UPN Televisi selalu membuka buat semua lab, buat semua mahasiswa untuk selalu datang ke lab, untuk diajak kerjasama, untuk menjalin hal yang bisa membawa sisi positif khususnya untuk lab kita, untuk kita pribadi, termasuk khususnya untuk UPN Veteran Jawa Timur. Harapan-harapan lain terkait bagaimana kita bisa terus menjalin hubungan ini, hubungan antar lab, ya saya harap selalu bisa dijalin dan semakin baik Mas. Karena tentu aja kita bakal selalu menghadapi perkembangan era, di mana suatu saat nanti siapa tahu radio, TV bakal ada jalan yang sama Amin. dan akan menjadi sebuah media baru. Wah, dengan model baru. Apa itu masih belum terbayangkan ya, tapi pasti ke depan ada lah ya. Pasti ke depan ada. Nah, karena kita juga kita dalam naungan yang sama juga kan. Kita juga saling membutuhkan dan kita selalu terbuka buat siapa saja untuk belajar gitu. Nah, untuk UPN Televisi sendiri Rip, terakhir nih apa harapanmu buat kamu dan teman-teman, karena ya ini kamu baru menjabat, pesan gitu mungkin buat teman-teman yang mau belajar dan sedang belajar nih di UPN Televisi. Ayolah dijaga komunikasi hubungannya.
dengan menjaga komunikasi dan hubungan kita satu sama lain, tentu aja itu akan memperlancar apapun yang akan kita hadapin. Kalau dari awal atau di saat ini kita komunikasinya udah nggak bisa sebagus atau semulus, katakanlah seperti tisu lah, mulus. Gitu. Oke. Kalau nggak semulus itu, gimana Mas? Nggak apa-apa. Kayak perumpamaan tisu. Oke, menarik. Siap. Kalau nggak mulus komunikasinya, ya itu akan menghambat segala kinerja. Termasuk proker-proker kita bakal terhambat. Inovasi juga tidak akan berjalan. Aduh, tidak terrealisasi ya. Dan harapan-harapan yang kita sampaikan di sini tadi tidak akan bisa tercapai. Oke. Ya, itu tadi gimana ya pembahasan yang sebenarnya singkat ya, nggak kerasa Rip ya. Kita kayak kita ngobrol di depan lab gitu gak sih? Ngobrol biasa iya, Mas. Ini cuma kita bedanya direkam dengan keadaan yang proper aja dan semoga bisa bermanfaat buat Ekiminia. Ya, tadi luar biasa Arif penyampaian perwakilan dari UPN Televisi. Sekali lagi tepuk tangan buat UPN Televisi. Iya. Wow. Oke, Rip. Tadi kita masing-masing nih punya masa ya. Kita punya Ekiminia, kamu punya Sobat Sedap. Sobat Sedap. Gimana ya kalau dari teman-teman eksternal lain gitu, Ekiminia mau nikmatin suguhan atau konten yang disajikan dan dibuat sedemikian rupa oleh teman-teman UPN Televisi, bisa promosi? Siap. Media sosial mungkin apa aja tadi, kayak website juga nggak apa, monggo disebutin. Oke, teman-teman semua, kalian bisa pantengin semua karya-karya kita, semua produksi-produksi dan informasi teraktual di UPN Veteran Jawa Timur di Instagram, di @UPN-Veteran-Jawa-Timur, di YouTube, di kanal YouTube kita di YouTube UPN Veteran Jawa Timur, dan juga nanti rencana kita ada di web kita Mas. Oke. Di situ semua informasi juga bakal ada. Yang kita sampaikan di YouTube dan Instagram bakal ada semua di situ. Oh, oke. Mungkin ada apa tadi, Instagram udah ya? Instagram UPN udah. Televisi, YouTube-nya UPN Televisi. UPN Televisi Jatim. Sama websitenya apa tadi? Websitenya Masih belum? upntelevisijatim.ac.id. Oke, gimana itu tadi pembahasan kita seputar pertelevisian duniawi ya. Arif, thank you banget Arif, sehat selalu, sehat seger waras Sehat selalu. selalu, Mas. Kedepan kita bakal banyak ngobrol lagi ya, terutama juga episode-episode selanjutnya. Yang aku spill tadi, kita bakal ngundang-ngundang laboratorium lain di ilmu komunikasi ya, yang pembahasannya juga nggak kalah seru, nggak kalah daging juga semuanya pasti ya. Satu hal sih Mas. Apa? Ingin ngucapin terima kasih buat Oke. EK UPN Radio yang udah ngundang UPN Televisi Jatim. Kalau diundang balik datang Mas. Oke, siap. Oh, sama itu ketupel ini match Naikbor collaboration badminton Hisham FM mana Hisham? Hisham FM. Iya, Hisham FM mana Syam? Ditunggu ya. Ditunggu Syam. Oke, thank you Arif, sehat selalu ya. Sehat Sukses. Lancar luncur kuliahnya, organisasinya. Teman-teman UPN Televisi yang di belakang juga thank you semuanya, tepuk tangan ya sekali lagi. Oke, itu tadi apa ya kita nyebutnya ya? Episode apa jilid pertama ya? Tema collabs ya, collaboration lab yang kita datangkan UPN Televisi. Ke depan kita bakal ketemu lagi sama lab-lab lainnya. Udah, itu aja. Thank you gimana yang udah mantengin. Pastiin kamu nonton dan menikmati konten kita di media sosial, nanti bakal disampaikan sama Fir di video sebelah. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you. Terakhir kita boleh tagline? Ya? Boleh. Tagline TV mau? Boleh? Kapan lagi kamu menggaungkan teriak? Tagline TV di kandangnya radio. Yang belakang ikut semua ya? Yang belakang ikut semua. Jadi kita alurnya gini, Rip. Tagline-nya TV dulu. Terus tagline-nya radio. Tahu tagline-nya radio? Gimana Mas? EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio Siap. in town. Ya, kalau UPN Televisi apa tagline-nya? Biar Ekiminia ada sobat sedap mungkin yang lupa gitu. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Oke, terus terakhir kita tagline Ekepods, makin tahu, makin seru. Oke, TV, radio, Ekepods. Siap? Yang belakang juga siap? Oke, 1, 2, 3. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Ekepods, makin tahu, makin seru. Thank you teman-teman. Halo Ekemania, thank you for watching. Ekepods juga bisa kamu dengar di Spotify kita @akrab. Jangan lupa untuk like,
komen, share, subscribe, serta follow Instagram kita supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Hanya di EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town.